Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu semua? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong tulis dipimpin untuk berdoa. Baik. Ya, berdoa. Berdoa mulai. Semua sehat? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk anak-anak? Siapa yang tidak masuk? Oh ya, Nesa. Kemana Nesa? Sakit ya. Nanti bisa Pak tulis di absensi kalau Nesa sakit. Baik, untuk pelajaran hari ini sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Berikutnya yang kedua, pada saat pembelajaran diharapkan anak-anak tidak ramai sendiri. Belajarnya kemarin masih ingat kita belajar apa? Ya, membandingkan besar, kecil, tinggi, pendek, dan juga lebar. Anak-anak kan sudah tahu mana sih benda-benda yang telapak tangan Pak Isna atau telapak tangan Agung? Benar, telapak tangan Pak Isna, karena Pak Isna apa? Lebih besar daripada Agung. Oke, terima kasih untuk kelas 1. Kita lanjut kepada materi minggu kemarin untuk kelas 2. Kita akan belajar mengukur dengan satuan tidak baku. Bagaimana Pak? Mungkin ada yang bertanya, Pak, apa itu satuan tidak baku? Satuan tidak baku itu contohnya jengkal tangan, contohnya sedotan, stick, dan juga apa? Dan juga buku. Itu bisa menjadi satuan saat kita mengukur. Seperti yang tidak baku memang yang tidak ada angkanya, maksudnya itu tidak seperti penggaris. Kalau di kelas 2 kita akan belajar rahasia kaki itik. Di sini pada cerita ini diharapkan teman-teman itu mengerti bagaimana alur cerita dan siapa saja sih pemerannya seperti itu. Kalau di kelas 1 harapannya anak-anak bisa mengukur atau menggunakan alat ukur satuan tidak baku untuk mengukur benda-benda yang ada di sekitar anak. Dibuka bukunya halaman 124. Di situ kan ada cerita mengenai rahasia kaki itik. Bareng-bareng 1. Lanjut 2. Tempelkan jari kiri kalian dengan rapat. Setelah itu bergantian ya kanan. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4. Kelas 1 kan sudah belajar nih bagaimana cara mengukur benda menggunakan jengkal tangan. Oleh karena itu sebentar lagi Pak Isna akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk dikerjakan ya. Di sini ada gambar lemari. Kalau sudah mengerti, dikerjakan dengan baik, jangan rame. Pak Isna pindah ke teman-teman kelas 2. Oke, teman-teman kelas 2 bagaimana? Sudah dibaca ceritanya mengenai apa? Rahasia kaki itik sudah dibaca. Oke, kalau sudah dibaca, Pak Isna bacakan ulang ya. Rahasia kaki itik. Sudah Pak Isna bacakan ya. Kalian sudah membaca bukan? Ya, setelah ini coba diperhatikan ada LKPD. Mengerti semua? Sudah di Pak Isna bagikan. Berikutnya Pak Isna mau tanya dulu. Berikutnya Pak Isna kan sudah membacakan ulang mengenai cerita rahasia kaki itik. Pak Isna mau tahu, kenapa sih itik kok bisa berenang? Ya, Feni, coba dijawab. Pinter, karena di sela-sela kaki, jari kakinya ini memiliki selaput. Pinter, Feni. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Feni ya, Nana. Oke, karena kalian sudah membaca, otomatis kalian sudah tahu kan bagaimana alur cerita dan pemerannya, terus bagaimana ceritanya yang ada di dalam. Oleh karena itu, untuk anak-anak kelas 2, Pak Isna bagikan LKPD ya. Pak Isna bagikan LKPD, dikerjakan dengan baik. Kalau memang tidak bisa, nanti bisa bertanya pada Pak Isna ya. Dicermati dulu isi bacaannya sebelum anak-anak menjawab pertanyaannya. Bagaimana, sudah mengerti? Pak Isna bagikan ya. Dikerjakan, jangan rame. Kalau sudah, nanti tetap di meja dan ditunggu dulu Pak Isna untuk mengajari anak-anak kelas 1 ya. Ditunggu dulu ya anak-anak kelas 2. Bagaimana teman-teman kelas 1 sudah mengukur lemari, kursi, meja dan juga pintu? Ya, sudah. Pinter. Oke, sekarang Pak Isna bahas nih bagaimana atau lebar-lebar dari benda-benda yang sudah anak-anak ukur. Oke, untuk yang bagaimana kalau kita tarik kesimpulan
Ya, karena jengkal anak-anak, jengkal Rizky dan Fazira berbeda. Jadi kalau Rizky tadi menghasilkan panjang lemari berapa? 9. Oh, maaf, 8. Ya, 8 kalau punya Rizky. Kalau punya Fazira 9. Oke, kita lanjut ke lebar meja. Kalau Rizky tadi sudah mengukur berapa sih? 9. Ya, pinter. Kalau punya Rizky 9. Kalau punya Siwi? Ya, kalau punya Siwi 10. Pinter. Ya, jangan Pak, kok punya saya beda sama punya Siwi? Iya, berbeda-beda. Mengingat jengkal anak-anak itu juga berbeda-beda lebarnya ya. Oke, sudah mengerti kan? Sekarang kita lanjut. Lebar pintu. Pak Ismail sekarang berdiskusi. Tanya satu persatu ya untuk kelas 1. Ayo diperhatikan. Untuk anak-anak kelas 1 tugasnya setelah mengerjakan LKPD tadi, coba tanya teman-temannya yang lain ya, kenapa sih berapa sih hasilnya? Kok salah-salah ya Pak Isna ngomongnya. Ya, kenapa sih hasilnya berbeda-beda? Tadi kan sudah bagaimana? Sudah selesai pengerjaan LKPD-nya. Oke, baiklah kita bahas untuk soal nomor 1. Soal nomor 2. Soal nomor 3. Ya, pinter-pinter. Sip, pinter-pinter. Anak-anak Pak Isna yang kelas 1 dan kelas 2 semua pinter ya, mengerjakan LKPD dengan baik, mengerjakan dengan iya. Sebelum kita istirahat, Pak Is mau mereview lagi nih hasil-hasil dari pekerjaan teman-teman dan juga hasil belajar teman-teman hari ini. Tadi kelas 1 belajar apa saja? Ya, mengukur benda menggunakan jengkal. Sudah bisa? Sudah. Jangan lupa ya, pada saat mengukur tempelkan bagian jengkal yang lain pada jengkal yang berbeda, ditempelkan. Jangan sampai anak sudah berdoa sebelum makan, anak-anak kelas 1 dan juga kelas 2 bisa istirahat ya. Pada saat istirahat jangan mengganggu kelas yang lain. Mungkin ada yang kelas lain yang belum keluar, jangan diganggu. Pada sebelum makan bisa cuci tangan terlebih dahulu. Semua mengerti? Baik. Oke. Ini dengan salam ya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik dan juga tertib. Pak Is akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.